Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Mari bersama-sama kita berhimpun dalam ibadah keluarga pada saat malam hari ini. Kita siapkan hati kita masing-masing untuk membangun keakraban dalam kebersamaan ibadah keluarga. Kita siapkan hati dan masing-masing mari kita mengambil saat teduh dengan menyerahkan ibadah ini kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Ibadah keluarga pada malam hari ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali kebersamaan ibadah kita malam hari ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Mari kita pujikan bersama. Sabda pembimbing kita pada saat ini terambil dari Mazmur 127. Saudara-saudaraku, mari kita buka Mazmur 127 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan demikian. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengharapkan kita menjadi pribadi yang selalu dapat menjadi bagian dari rekan kerja Allah, mewujudkan apa yang dapat membangun kebersamaan kita itu menjadi semakin hari semakin baik. Ketika kita dapat melakukan tugas kita dengan baik, maka di situ Tuhan akan memberkati. Setiap pekerjaan kita Tuhan memberkati. Setiap apa yang kita rencanakan Tuhan juga akan memberkati. Dan berkat itu akan diberikan oleh Tuhan seturut dengan kehendak-Nya. Jadi kalau kita di dalam merencanakan sesuatu tanpa berdasarkan akan campur tangan Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau itu kita lakukan di dalam ungkapan permohonan dan campur tangan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberkati. Mari kita sambut sabda Tuhan tadi, saudara-saudaraku, dengan pujian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, bait 1 dan bait yang kedua. Topan keras melanda hidup
putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini, di tengah-tengah aktivitas yang kami lakukan, melalui pekerjaan kami masing-masing, kami boleh bersehati berkumpul dengan anggota keluarga kami untuk bersama-sama memuji Tuhan dan mensyukuri atas seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk badan kami yang tetap sehat dan kami masih dapat melakukan aktivitas kami. Terima kasih juga atas setiap anggota keluarga kami yang telah Tuhan berkati dengan tuntunan dan penyertaan. Berkatilah pula saudara-saudara kami yang lain, supaya mereka mampu untuk berhimpun pula di tengah-tengah ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan kami bersama akan menyiapkan diri kami untuk larut di dalam pembacaan firman Tuhan dan juga di dalam perenungan firman-Mu. Bapa, berkatilah kami semua dengan pengertian dan kemampuan untuk menangkap setiap pesan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebab kami menyadari akan kelemahan kami. Di tengah-tengah kelemahan kami itulah kami tidak mampu untuk menyatakan apa yang baik yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan menjadi berkat. Oleh karena itu, kami mohon tuntunan Roh Kudus pula untuk hamba-Mu yang akan menguraikan sabda firman Tuhan. Kiranya segala sesuatu yang boleh menjadi perenungan kami bersama, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, dan semuanya nanti akan menjadi berkat. Kami siapkan hati kami dan juga pendengaran kami, ya Allah, bersabdalah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, perenungan kita pada saat ini bacaannya terambil dari kitab Hagai. Ya, Hagai pasal yang kedua, ayat 1b sampai ayat 10. Mari kita buka dan kita persiapkan dulu Hagai 2 ayat 1b sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya untuk kita semua demikian. Kemegahan bait Allah, saya ulangi, kemegahan bait suci yang baru. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya. Katakanlah kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar.
Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan. Firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sambut dulu dengan pujian Kidung Jemaat nomor 52. Kidung Jemaat nomor 52, kita pujikan bait 1 dan 2, Sabda Tuhan Allah. Ya, saudaraku, salam semuanya. Kembali saya menyapa, apa kabar? Biarlah damai sejahtera Tuhan selalu kita rasakan dan semua keluarga-keluarga dalam keadaan sehat, selalu kita saling menguatkan dalam ungkapan doa kita dan kebersamaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Hagai tadi, dengan tema yang saya persiapkan, yaitu bekerja menjadi sarana untuk menjadi berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita merasa bahwa sampai hari ini aktivitas bekerja itu menjadi penopang dalam kehidupan kita. Tetapi dalam perjalanannya, dalam konteks kita pada saat ini, dampak dari COVID-19 telah memberikan efek yang cukup luar biasa, dampak yang luar biasa untuk kita dapat melakukan pekerjaan kita dengan bebas. Ada banyak batasan yang harus kita ikuti dan ada banyak aturan juga yang harus kita terapkan supaya kita tetap mampu bekerja dengan baik, tetapi di situ juga
ada jaminan keselamatan untuk kita. Nah, saudara, saya akan memakai satu istilah yang tidak asing dalam kehidupan kita bergereja. Ada prinsip atau semboyan yang sudah kita ketahui di dalam Alkitab yang berbicara tentang bagaimana bekerja itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas orang-orang percaya, yaitu semboyan ora et labora. Ya, apa anak-anak? Bunyinya apa? Semboyan apa? Ora et labora. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, istilah ini mungkin kita tidak asing dengan istilah ora et labora. Ini diambil dari istilah bahasa Latin yang artinya berdoa dan bekerja. Istilah yang muncul di dalam kitab 2 Tesalonika 3, ya, kita bisa melihat di sana. Namun saudara, ada sebagian orang yang mengartikannya demikian, ya, ora et labora itu, bekerja sambil berdoa. Sehingga ada persepsi yang berbeda terkait dengan pemaknaan tentang semboyan ora et labora ini, saudara. Jadi mereka mengklaim atau berpendapat bahwa masa berdoa kok dibuat sambilan di antara kerja yang kita lakukan. Ya, itu adalah bagaimana cara pengungkapan yang mungkin kurang tepat. Namun, saudara, apapun perdebatan yang muncul di sana, perdebatan itu tidaklah penting tanpa mengetahui apa arti daripada semboyan ora et labora. Bagi mereka yang telah mengetahui, maka itu menjadi sesuatu yang dapat berlalu begitu saja. Yang jelas bahwa kita bersama-sama diajak untuk dapat menempatkan aktivitas pekerjaan kita dengan semangat yang seiring sejalan antara kerja dan doa. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lepas dari perdebatan di atas, mari kita melihat apa maksud daripada semboyan ora et labora, berdoa dan bekerja. Kata berdoa dan bekerja adalah peleburan sikap yang berjalan seiring sejalan, saling mengisi dan melengkapi, saudara. Seperti kalau seringkali kita berbicara tentang pelayanan manten, ya. Pelayanan manten itu mereka berjalan seiring sejalan, ya, antara yang rohani dan yang jasmani, ya. Seperti halnya beriman dan berbuat, itu berjalan bersama-sama, ya. Beriman dan melakukan. Itu adalah sesuatu yang menuntut peleburan untuk bisa dilakukan secara seimbang, saudara. Nah, apakah pertanyaannya? Apakah ada kemungkinan dua hal tersebut berjalan sendiri-sendiri, saudara? Bekerja sendiri, berdoa sendiri. Adakah menurut saudara-saudara dua hal ini akan berjalan sendiri-sendiri? Ya, mungkin. Ya, kita akan coba lihat. Kita lihat dulu tentang hal berdoa, ya, perihal berdoa. Dalam keluarga, saudara, hal bekerja, yang pertama adalah hal bekerja dulu, ya. Dalam keluarga, hal bekerja itu adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan seringkali dikatakan sebagai tiang, soko gurunya kehidupan dalam berkeluarga, dalam keluarga. Ya, bekerja menjadi sumber pendapatan, menjadi sumber untuk setiap keluarga bisa eksis, bisa menghidupi keluarga itu, sehingga dalam perjalanannya maka keluarga ini akan tercukupi dalam kebutuhan sehari-hari. Kita sudah tahu itu. Dan melalui rezeki itu atau berkat itu, Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita melalui aktivitas bekerja. Oleh karena itu, di dalam Alkitab pun bekerja atau aktivitas bekerja itu mendapatkan tempat yang sangat spesial, saudara. Bekerja adalah menjadi seruan ataupun perintah yang dituliskan di dalam beberapa tulisan Alkitab. Seperti contoh saja Pengkhotbah 9 ayat 10 misalnya.
Di sana dikatakan, yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah. Salah satu contoh saja ya dalam kitab Pengkhotbah. Namun demikian saudara, terdapat beberapa sikap tentang bekerja. Antara lain, yang pertama kita akan coba lihat. Ada orang yang menggunakan prinsip, ya, bekerja itu menggunakan prinsip ekonomi, saudara. Dalam bekerja, jadi keluar tenaga dan pikiran sedikit mungkin untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kira-kira mungkin apa tidak Bapak Ibu Saudara-saudara? Ada atau tidak praktek seperti ini? Kalau ada pendapat ini berarti pasti sebagian ada yang mencoba melakukannya. Sehingga saudara, ketika prinsip itu diterapkan di dalam kerja, tidak akan telaten dengan hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit atau kecil. Ya. Meskipun usaha itu sudah pasti atau lebih mudah, ya, sudah menjadi bagian yang dapat dilakukan sesuai dengan skillnya masing-masing, kemampuan masing-masing, karena dengan prinsip itu sehingga mereka kurang telaten, karena keuntungannya dianggap sedikit atau kecil. Karena kalau keuntungan kecil atau sedikit, mereka berpikiran tidak bisa cepat tidak bisa cepat kaya. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, ada orang yang begitu gila kerja sampai tidak ingat apa-apa. Ya, tidak ingat apa-apa itu apa ya, saudara? Lupa waktu, lupa makan, mudah-mudahan tidak lupa anak istri. Ya, mereka melupakan kesempatan-kesempatan yang penting untuk mereka dapat lakukan untuk semakin mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dari setiap aktivitas dan pekerjaannya itu, saudara. Lupa segala-galanya, bahkan mungkin menjadi lupa berdoa dan lain-lain. Yang mereka takutkan hanya satu, saudara. Mereka yang bekerja dengan gila-gilaan. Maaf saya katakan demikian karena ada sebagian orang yang melakukannya, yang ditakuti hanya satu. Takutnya apa? Takut pensiun. Nah, jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu sekarang itu poin tentang bekerja. Bagaimana ketika kita melihat tentang doa? Saudara, sebagian orang memahami begitu sudah sangat hafal bahwa doa atau aktivitas doa adalah aktivitas komunikasi kita dengan Tuhan. Bahkan dikatakan dalam perjalanan keimanan kita, aktivitas doa adalah salah satu menjadi kunci, ya, nafas orang percaya, nafas orang Kristen. Kalau mereka tidak berdoa berarti sama halnya diibaratkan mereka tidak bernafas. Nah, doa juga merupakan seruan bagi semua orang beriman, ya, termasuk orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Itu adalah seruan yang wajib untuk dilakukan. Mungkinkah, saudara, dalam perjalanan hidup manusia ini ada orang-orang yang tidak berdoa? Ada atau tidak? Tidak tahu. Ya, mungkin ada, mungkin tidak. Tetapi, adakah saudara orang yang rajin berdoa tetapi tidak bekerja? Adakah orang yang rajin berdoa namun tidak bekerja? Hari-harinya hanya berdoa saja, tidak melakukan aktivitas apapun. Mungkin ada, kita juga tidak begitu tahu. Tetapi, saudaraku yang dikasih Tuhan, gambaran lebih jelas demikian, ada banyak orang yang beriman, namun tidak melakukannya. Ada orang yang beriman, tetapi mereka enggan, mereka malas untuk menyatakan apa yang mereka imani. Mereka tahu mengasihi, mereka tahu berbuat baik, mereka tahu menolong, tetapi mereka enggan untuk melakukannya. Itu pun di dalam Alkitab dituliskan, beriman tetapi tidak berbuat, iman yang kosong. Ya, kita juga sudah tahu. Nah, saudara, terkait dengan dua hal ini, kita diajak untuk masuk di dalam konteks Nabi Hagai
dalam tulisan kitab Hagai ini. Bacaan kita berisi tentang nubuat Nabi, saudara, Nabi Hagai kepada Bupati Zerubabel, ya, Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua dalam kondisi bangunan bait suci yang pada saat itu telah mengalami kehancuran rata dengan tanah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka, saudara, dihimbau untuk tetap kuat di dalam melakukan bagian mereka bekerja membangun bait suci dengan tidak melepaskan janji penyertaan Tuhan, supaya pekerjaan mereka itu tetap dapat dilakukan dengan semangat tanpa ada rasa putus asa dan lelah ketika apa yang menjadi pusat peribadatan mereka, keimanan mereka itu dihancurkan, ya, untuk melumpuhkan semangat keimanan mereka, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Nabi Hagai menubuatkan kepada Bupati Zerubabel dan Imam Besar Yosua supaya umat Israel memiliki semangat membangun kembali bait suci yang pada saat itu telah hancur, telah roboh. Sehingga nantinya pekerjaan itu akan menjadi berhasil dan Tuhan akan menjadikan pekerjaan itu menjadi sarana berkat dan damai sejahtera bagi seluruh umat dan bagi seluruh perjalanan spiritualitas keimanan umat pilihan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sekarang juga berada di dalam situasi di mana seolah-olah bangunan peribadatan kita, bangunan untuk kita bersekutu, ya, bagaimana kalau kita suasana kebersamaan dalam ibadah, baik ibadah di gereja, ibadah di keluarga, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, lansia, dan semua kategori yang ada di jemaat, seolah-olah diruntuhkan oleh yang namanya dampak dari COVID-19. Seolah-olah runtuh, saudara, karena banyak sekali hal yang perlu kita perhatikan, kita terapkan, dan kita menjaga, saling menjaga satu dengan yang lain. Nampaknya disinilah, saudara, kita perlu berpikir tentang apa yang saat ini sedang disampaikan oleh nubuatan Nabi Hagai. Untuk bersama-sama memulai kembali membangun bait suci, membangun peribadatan, membangun kebersamaan dalam situasi yang baru, dengan model yang baru, yang masih dapat kita tempuh, yang masih dapat kita lakukan. Seolah-olah meruntuhkan semangat kita, tetapi kita tidak boleh merasa runtuh dari setiap aktivitas keimanan kita, karena kita membutuhkan semuanya itu. Saudara-saudaraku, semangat ora et labora, bekerja dan berdoa, hendaknya mewarnai perjalanan kehidupan peribadatan kita, kehidupan keluarga kita, aktivitas pekerjaan kita, aktivitas keseharian kita, saudara. Karena dengan itu maka kita akan dimampukan ketika berdoa dan bekerja berjalan seimbang, seiring sejalan, tanpa meninggalkan satu di antara yang lainnya. Ada sebuah ilustrasi demikian, saudara, saya kutip dari tulisan seorang teolog Anthony de Mello, ya, demikian. Ada seorang pembelah kayu, saudara, yang terus-menerus menggunakan waktu dan tenaga untuk membelah kayu dengan kapak yang tumpul, saudara. Sebab mengapa kapak itu sampai tumpul? Sebab pembelah kayu itu tidak mempunyai waktu untuk berhenti sejenak untuk mengasah kapaknya. Saudara, berhenti sejenak dari aktivitas mengasah kapak diartikan oleh Anthony de Mello adalah berhenti sejenak dari bekerja, berhenti sejenak dari aktivitas yang menyita pikiran, tenaga, dan kekuatan kita, dan melakukan doa, aktivitas doa.
adalah bagaikan berusaha mengasah kapak supaya lebih tajam. Berdoa berarti usaha untuk memeriksa kembali apa yang dikerjakan sudah tepat dan benar atau belum. Saudara, ini penting saudaraku yang dikasihi Tuhan. Setiap perencanaan kita berharap semuanya berjalan dengan baik. Semua rencana kita dalam gereja, dalam pekerjaan, dalam keluarga kita rencanakan dan berharap semuanya berhasil dengan baik. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa seluruh perencanaan kita dalam kerja dan karya kita harus kita barengi dengan doa. Kita mohon pimpinan Tuhan, kita memohon bimbingan Tuhan, supaya kita mendapatkan berkat dari setiap hal yang kita rencanakan. Dan ketika kita bekerja, saudara, kita mampu untuk mensyukuri setiap berkat yang kita terima. Ya, hasil pekerjaan kita yang mengalir berkat, maka kita akan menyadari bahwa berkat atau hasil dari aktivitas bekerja kita itu juga menjadi sarana untuk memberkati. Oleh karenanya saudara, berdoa dan bekerja akan benar-benar mendatangkan berkat untuk kita dan juga orang lain. Supaya di dalam situasi saat ini, ketika sebagian besar manusia terdampak oleh gelombang ancaman COVID, masih ada semangat untuk bekerja. Dengan semangat ora et labora. Berapapun yang kemudian Tuhan berikan aliran berkat itu, kita syukuri. Supaya melaluinya kita juga dapat memberkati orang lain. Mari kita tetap bekerja dengan semangat, mari kita tetap melayani dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih perenungan yang sudah kami dengarkan bersama. Engkau mengingatkan kepada kami untuk bekerja sekaligus berdoa, menjadi bagian yang utuh, yang tidak terpisahkan, supaya semakin nyata bahwa ada keseimbangan dalam setiap sisi. Ketika kami menyatakan apa yang menjadi sarana kebaikan bagi kami, Engkau menyediakan, kami siap melakukan, maka Engkau juga telah menyediakan berkat untuk setiap orang yang setia dalam bekerja. Bapa, terima kasih untuk sabdamu yang kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap memiliki semangat dan mampu untuk melakukan bagian kami dalam setiap karya dan kerja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati dengan firman Tuhan. Demikian pula Tuhan telah memberkati kita dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Tentu pada saat ini kita ingin mengucap syukur kepada Tuhan melalui ungkapan persembahan yang telah kita siapkan, saudaraku. Dan saya mengingatkan kembali bahwa ungkapan syukur ini mohon nanti setiap keluarga boleh menghimpun dan menyerahkannya kepada pengurus kelompok supaya semuanya dapat dipergunakan sebagai sarana untuk kegiatan pelayanan. Didasari dengan bacaan Mazmur 50 ayat 23, saudara, demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil kita menghimpun persembahan, dalam iringan pujian Kidung Jemaat 235, kita akan pujikan bait pertama dan kedua, Ku dengar berkat-Mu turun.
Mari saudara, kita serahkan persembahan yang telah kita himpun, sekaligus kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sampai sejauh ini tuntunan-Mu semakin nyata atas kami. Engkau berikan kepada kami hati yang lega untuk dapat melakukan setiap panggilan, tugas, dan pekerjaan kami sehari-hari. Dan biarlah melaluinya ya Tuhan, kami beroleh kebahagiaan meskipun di tengah-tengah situasi yang saat ini begitu sulit untuk kami dapat menikmati kehidupan kami dengan wajar. Bapa di dalam surga, kami memohon penyertaan untuk kami terus dapat melakukan kegiatan dan aktivitas kami, terutama kegiatan gerejawi, yang saat ini harus terbatasi dengan situasi yang belum memungkinkan bagi kami untuk mengadakan pertemuan bersama-sama secara fisik. Kami harus menata dan merencanakan sedemikian rupa. Namun demikian, kami terus bersyukur karena masih tetap ada kesempatan meskipun harus kami tata. Tuhan tetap beserta dengan kami. Mulai dari kegiatan anak-anak sampai dewasa bahkan lansia, kiranya Tuhan sertai kami yang terus dapat mengikuti ibadah secara onsite, dan saudara kami sebagian masih harus melakukan kegiatan secara online di rumah masing-masing. Berkatilah ya Tuhan supaya kami terus dapat terpenuhi meskipun ada kerinduan yang kami pendam ketika kami terbiasa dengan saudara kami untuk berhimpun dalam kebersamaan. Bapa, berkatilah seluruh anggota majelis jemaat, baik yang ada di induk maupun di pepantan, supaya kami dapat terus berkoordinasi dalam menata setiap kegiatan pelayanan kami dengan bijak. Tuntunan dan penyertaan-Mu menguatkan kami untuk semuanya tetap setia dalam tugas dan panggilannya masing-masing, dan kami terus dapat semangat melakukannya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sampai saat ini di dalam menggapai masa depan, dalam studi, dalam mencari peluang bekerja, yang sudah bekerja dan mencari pasangan hidup. Tuhan sertai mereka, supaya pada akhirnya anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab dan semakin mengerti apa yang menjadi peran dan tugas mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami teringat pula untuk saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, baik yang ada di rumah, yang masih dirawat di rumah sakit, yang dalam proses pemulihan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berilah kesabaran kepada seluruh anggota keluarga untuk mencukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan semangat senantiasa, dan karena Engkaulah yang menjadi sumber pertolongan dan kesembuhan, biarlah itu juga menjadi berkat yang mendatangkan ucapan syukur atas mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang sampai hari ini terus merencanakan seluruh kebijakan-kebijakan yang mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, mulai tingkat pusat sampai daerah, di dalam campur tangan Tuhan semuanya akan berjalan dengan baik. Bapa, inilah yang menjadi ungkapan doa kami, ungkapan syukur kami nyatakan melalui persembahan yang telah kami himpun, ya Tuhan. Tanda sukacita karena berkat Allah telah kami terima di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, di tengah-tengah kebersamaan kami. Dan biarlah melaluinya, ya Tuhan, seluruh pekerjaan Tuhan tetap dapat terjadi, dan kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Berkatilah semua saudara kami yang telah memberikan ungkapan syukur mereka, dan biarlah berkat yang dari Engkau saja senantiasa tetap mengalir atas kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah keluarga malam hari ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, undur dari ibadah keluarga ini untuk melanjutkan aktivitas kami malam hari ini. Seutuhnya doa syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi sumber pertolongan dan juru selamat kami. Amin. Mari kita akhiri saudara dengan ungkapan pujian Kidung Jemaat nomor 416 saudara.
Kita pujikan bait yang pertama, tersembunyi ujung jalan. Bait yang pertama saja. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Saudara-saudaraku, undurlah dari ibadah keluarga malam hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga sudah selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.